Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tovan Dewantara. Saya dari kelas MJ512 akan mempresentasikan UAS analisis strategi pemasaran digital Gojek berdasarkan kerangka Sostats. Oke, di sini ada pengertian pemasaran digital. Menurut Sawung-Galing A tahun 2025 bahwa pemasaran digital merupakan seluruh aktivitas pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk menjangkau konsumen secara luas dan interaktif melalui berbagai platform seperti aplikasi, media sosial, mesin pencari, dan website. Pada dasarnya, pemasaran digital itu di mana orang berbisnis menggunakan teknologi digital, platform baik dari aplikasi, media sosial, website lainnya guna untuk efisiensi dan pemasaran secara luas. Dengan pemasaran digital tentu sangat berperan penting untuk meningkatkan kesadaran merek, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, serta mendorong keputusan penggunaan layanan secara cepat dan efisien. Baik, selanjutnya yaitu ada konsep strategi pemasaran digital. Menurut Rahmayanti V dan kawan-kawan tahun 2025 bahwa strategi pemasaran digital merupakan perencanaan terpadu yang dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan dengan memanfaatkan kanal digital secara optimal. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan brand awareness, memperluas jangkauan pasar, serta mempertahankan loyalitas pelanggan. Perencanaan strategi pemasaran digital menjadi penting agar perusahaan dapat menjalankan aktivitas pemasaran secara terarah, terukur, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen digital. Baik, berikutnya yaitu ada model Sostak. Di sini saya mengambil model Sostak dari Gojek. Menurut Sulistyowati dan kawan-kawan tahun 2023, model Sostak merupakan kerangka perencanaan strategi pemasaran digital yang sistematis, terdiri dari situation analysis, analisis situasi, selanjutnya ada objektif, yaitu tujuan, ada strategi, ada taktik, lalu ada action atau aksi, yang terakhir ada kontrol dan monitoring. Oke, pada poin pertama yaitu ada analisis situation atau situasi analisis. Menurut Listrianto RI dan kawan-kawan tahun 2023, analisis situasi merupakan tahap awal digital marketing untuk menilai kondisi internal dan eksternal perusahaan yang kemudian dirangkum dalam analisis SWOT sebagai dasar penentuan strategi pemasaran. Analisis situasi berisi analisis tentang customer, kompetensi, kompetitor, partnership, performance, dan market trend. Dalam hal ini, Gojek merupakan perusahaan berbasis aplikasi yang menyediakan layanan transportasi, pasar antar, dan pembayaran digital. Perusahaan ini menghadapi persaingan ketat dengan platform sejenis seperti yang dikenal yaitu Grab. Namun, tingginya penggunaan smartphone dan meningkatnya kebutuhan layanan digital menjadi peluang besar bagi Gojek untuk memperkuat pemasaran digital. Meski saingannya Grab di kita, Gojek tentu terus melakukan inovasi dalam memperkuat pasarnya. Berikutnya ada analisis objektif atau tujuan. Analisis objektif menurut Listrianto RI dan kawan-kawan tahun 2023 yaitu tujuan menjelaskan arah perusahaan ke depan, mencakup rencana jangka pendek,
jangka menengah, hingga jangka panjang yang ditetapkan dengan kerangka 5S dirumuskan secara SMART. Tujuan strategi ini untuk Gojek sendiri yaitu untuk meningkatkan jumlah pengguna aktif, meningkatkan frekuensi penggunaan layanan, serta memperkuat citra Gojek sebagai platform digital terintegrasi. Tentu tujuan ini sangat mendukung untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan loyalitas pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu ada analisis strategi. Menurut Listrianto, RI, dan kawan-kawan tahun 2023, analisis strategi merupakan cara perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan 9 komponen strategi pemasaran digital. Tentu di dalam hal ini Gojek menerapkan strategi pemasaran digital berbasis customer centric dengan menargetkan masyarakat urban yang membutuhkan layanan cepat dan praktis. Gojek memposisikan diri sebagai super app yang menyediakan berbagai layanan dalam satu aplikasi melalui pemanfaatan teknologi digital dan data pengguna. Dalam hal ini, tentu menargetkan layanan cepat dan praktis supaya masyarakat tidak perlu kerepotan dalam memesan pesanan. Lalu ada analisis taktik atau yang disebut taktik suatu bisnis. Menurut Listrianto RI dan kawan-kawan tahun 2023, analisis taktik merupakan penjabaran operasional dari strategi untuk mencapai tujuan pemasaran digital, bersifat jangka pendek dan fleksibel, serta dapat ditentukan menggunakan bauran pemasaran 7P. Di antaranya untuk di Gojek yaitu meliputi iklan digital di media sosial, ada influencer dan brand ambassador, tentunya ada push notification dan email marketing, ada program promo dan cashback, lalu ada konten digital di media sosial. Oke, berikutnya itu ada analisis action atau aksi. Menurut Listrianto RI dan kawan-kawan tahun 2023, tahap action ini merupakan tahapan perusahaan menerapkan strategi dan taktik ke dalam aksi yang terukur melalui alur kerja yang sistematis dan terstruktur seperti Gantt chart atau flow chart dengan mempertimbangkan pertanggungjawab waktu pelaksanaan dan alokasi anggaran. Untuk di Gojek tersendiri tentu melaksanakan strategi pemasaran digital melalui kampanye digital terjadwal, promosi dalam aplikasi, serta pengelolaan konten media sosial. Pelaksanaan strategi dilakukan secara terkoordinasi untuk menciptakan pengalaman pengguna yang konsisten. Oke, yang terakhir yaitu analisis kontrol dan monitoring. Menurut Listrianto RI dan kawan-kawan tahun 2023, tahap terakhir ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi setiap aksi secara berkala agar tetap sesuai dengan tujuan perusahaan. Dengan menggunakan Key Performance Indicator atau KPI sebagai alat ukur kinerja, Gojek tentu melakukan kontrol dan monitoring secara digital dengan memanfaatkan data analis serta sistem pelaporan kinerja. Indikator yang digunakan antara lain jumlah pengguna aktif, tingkat transaksi, engagement pengguna atau hubungan pengguna, serta umpan balik pelanggan atau feedback. Melalui evaluasi berkala, Gojek dapat mengidentifikasi efektivitas strategi yang dijalankan dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan.
Proses kontrol ini memastikan bahwa strategi pemasaran digital tetap relevan dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, dari sekian penjelasan poin-poin yang di atas, tentu ada rekomendasi. Rekomendasi strategi pemasaran digital untuk Gojek, yaitu poin pertama, meningkatkan personalisasi layanan berbasis data pengguna. Lalu ada mengembangkan konten interaktif dan edukatif. Lalu memperluas kolaborasi dengan UMKM lokal, bukan hanya dengan eksportir. Lalu mengoptimalkan pemanfaatan AI dan big data agar proses lebih menarik serta mengupgrade dalam konten kreatornya. Lalu yang terakhir yaitu memperkuat program loyalitas pelanggan. Secara penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran digital memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan bisnis digital Gojek melalui penerapan kerangka SOSTAK. Gojek juga mampu merancang dan menjelaskan strategi pemasaran digital secara sistematis dan terarah. Dengan terus berinovasi dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, tentu Gojek akan dapat mempertahankan serta meningkatkan keunggulan kompetitifnya dan siap bersaing di skala internasional. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai analisis strategi pemasaran digital Gojek yang berdasarkan dengan SOSTAK. Adapun referensi saya cantumkan di daftar pustaka yang sudah tercantum di PowerPoint. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, baik itu dari perkataan ataupun cara menjelaskan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.